Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang di program membaca Alkitab, di mana semua kita bisa membaca Alkitab bersama-sama, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dan kami Elkana Ministry akan mendampingi saudara-saudara untuk bisa sama-sama kita dengan semangat membuka Alkitab setiap hari. Saudara, jika saudara hari ini rindu untuk membaca Alkitab, mari sama-sama bergabung dengan kami dan kita buka sama-sama Alkitab. Kita akan baca secara berturut-turut sampai pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan kita bisa menyelesaikan satu Alkitab. Saudara, kami mengundang saudara-saudara hari ini, mari bergabung, mari membaca Alkitab. Kita bertumbuh bersama dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Namun sebelum kita akan membaca Alkitab bersama hari ini, saya undang kita semua untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kesempatan Engkau berikan bagi kami sekali lagi untuk kami bisa membaca Alkitab. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, menyuci kuduskan setiap kami, sehingga kami bisa fokus hari ini dalam membaca Alkitab. Berikan kami ketenangan, kedamaian, sukacita sehingga kami bisa menikmati Alkitab, isi Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mengerti, kami memahami, dan kami bisa melakukan semua yang difirmankan Tuhan melalui kehidupan kami dibantu oleh Roh Kudus yang manis, sehingga kami bisa melakukannya, berbuah, dan menjadi berkat. Ini kami yang mau belajar Tuhan. Tuhan kiranya yang menjadi guru kami, yang akan menolong kami dalam memahami firman Tuhan. Kami siap baca firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita segera buka Alkitab kita. Hari ini saya rindu kita semua membaca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, sambungan dari kemarin saudara. Dan hari ini perikop kita masuk di Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah membaca melebihi dari jadwal kami hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah saudara terus setia membaca Alkitab bersama-sama. Dan yang belum membaca di Keluaran 33 hari ini, mari kita baca bersama-sama saudara. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan berikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang akan kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Haleluya, haleluya, amin. Banyak sekali firman yang memberkati kita, ayat-ayat yang memberkati kita hari ini saudara. Tentunya saya percaya saudara sungguh diberkati. Saya sungguh diberkati di ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi saudara, hari ini rema yang Tuhan berikan bagi kita ada di ayat 17, dan percayalah bahwa kita semua sudah mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengenal kita semua satu persatu. Adakah saudara hari ini merasa belum dikenal Tuhan? Ayat firman hari ini mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah memberi saudara dan saya kasih karunia, dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, besok kita akan sama-sama buka Alkitab lagi dan meneruskan pembacaan hari ini. Mari dengan setia kita semua bisa membaca Alkitab bersama-sama setiap hari. Karena dengan membaca firman saudara, maka kita akan semakin dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, yang semakin hari akan semakin bertumbuh seiring dengan kita membaca Alkitab. Puji nama Tuhan. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara yang sudah like, komen, dan share video-video di channel YouTube Elkana Ministry. Kiranya kasih Tuhan menyertai saudara-saudara. Biarlah hari ini Tuhan bersama dengan saudara menunjukkan jalan-jalan dan rancangan Tuhan yang besar. Menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan saudara, dan percaya di dalam hati bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Terpujilah nama Tuhan, sampai bertemu besok hari. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.